alias buku harian Fanny Chandra. Aku bakal ceritain ke kalian pengalaman aku selama 3 bulan terakhir ini guys ya. Hai guys, ya ini bulan Mei dan aku lagi sibuk belajar bahasa Jepang. Tara, ya karena sebentar lagi aku akan ujian. Terus aku stres banget, aku bingung mau cerita ke siapa, jadi aku cerita ke kalian aja. Sebenarnya aku bingung banget karena aku belajar terus sampai nggak bisa tidur. Jadi mungkin beberapa di antara kalian masih ingat ya guys, 2 hari lalu aku itu ada buat postingan begini, aku akan ujian bahasa Jepang. Tolong doakan nilai aku supaya bagus ya. Berat sekali, aku harus buat video dan belajar, tapi demi cita-cita aku akan belajar. Dan ya aku bawa buku ini kemana-mana guys. Selain belajar dari buku, tentu saja aku dibantu sama temen Jepang aku, si Sudo. Jadi main game sama dia, terus telepon dan ngobrol sama dia itu juga membantu guys. Iya, membiasakan diri aku untuk mendengarkan kata-kata Jepang. Jujur aja dia membantu cukup banyak ya, dan sabar walaupun aku ngomong Jepangnya itu masih kaku gitu. Hai guys, ini malam ya makanya agak sedikit gelap. Dan ya masih bulan Mei tentu saja. Jadi guys, aku dapat video, lihat nih, dari Caca. Aku baru aja kirim Caca kado karena dia akan pergi ke Jerman. Aku bakal sedih sama kangen ya. Jadi aku kasih kado dan ini respon Caca. Sumpah ya, aku malam-malam dibikin mewek sama Fanny. Jadi si Caca tuh nangis waktu habis buka kado sama surat aku. Kok jadi malu ya. Jadi aku sering cerita ke Caca ya guys, kalau misalnya aku tuh stres banget, aku mau ujian, dan dia paham banget karena dia sendiri pun juga ke Jerman kan. Dia sekarang kan tinggal di Jerman ya, sudah tinggal di sana. Waktu mau tinggal di Jerman dia tuh sibuknya kayak gimana, pusing cari tempat tinggal, pusing mikirin uang. Satu hal yang aku sayangin itu kenapa aku nggak berteman sama Caca lebih cepet. Ternyata kita sangat cocok gitu loh guys. Sayang banget aku kenalnya tuh baru-baru ini aja gitu. Makanya aku sedih banget waktu dia itu, dadah Fanny aku mau ke Jerman, dadah Caca aku juga ke Jepang. Hai guys, ini hari Minggu, iya Minggu bulan Mei, dan gak kerasa bentar lagi bakal masuk bulan Juni. Kalian tahu nggak Minggu aku ngapain? Lihat ini guys. Ya, aku belajar teman-teman. Ini adalah soal ujian tahun 2010. Jadi aku mau bilang kalau kemarin aku sudah menemukan sekolah yang cocok buat aku di Tokyo teman-teman. Bentar, sini aku mau nunjukin ke kalian sekolahnya. Tada, ini dia guys nama sekolahnya, Kudan. Kalian kan tahu aku suka banget gambar. Lihat nih guys. Ini kemarin aku stres dan aku coba menggambar lagi setelah sekian lama. Jadi rencananya memang aku bakal sekolah di Tokyo. Ngomong-ngomong si Sudo juga di Tokyo sih guys. Dan aku tuh pingin masuk sekolah itu karena di sekolah si Kudan ini tuh ada program menggambar. Kita bakal belajar cara menggambar manga. Kalian kan tahu, aku suka banget gambar dan cita-cita aku saat SMP adalah menjadi mangaka alias komikus. Tapi karena aku butuh uang ya guys. Jujur aja, gaji komikus tuh kecil banget. Jadi makanya aku kubur mimpi itu, gak jadi deh. Barusan bisa aku niatin sekarang guys ya. Aku berharapnya sih bisa berhasil. Cita-cita aku menjadi komikus itu terwujud gitu loh guys. Loh Kak Fanny, nanti kalau Kak Fanny ke Jepang terus jadi komikus, apakah itu artinya Kak Fanny tidak akan membuat YouTube lagi? Aku masih nggak tahu. Tapi aku rasa aku masih tetap membuat YouTube ya guys. Karena menurut aku membuat video YouTube walaupun melelahkan, sangat-sangat melelahkan, tapi juga seru. Aku senang kalau video aku tuh bisa menghibur kalian. Oh ya, setelah itu aku bertemu sama orang Jepang random di Roblox, dan dia ternyata bisa membantu aku belajar guys. Jadi kita belajar bareng, telepon lewat Discord, dan ternyata dia bisa bahasa Inggris. Ijo, nih. Right. Yeah, it's easy for you, isn't it? Yeah. Jarang loh guys ada orang Jepang jago bahasa Inggris, makanya aku happy banget dia ngajarin aku. Kita ngerjain soal ini bareng-bareng kurang lebih selama 2 jam. Laptop aku rusak, jadi aku harus beli laptop baru supaya nanti kalau aku di Jepang aku bisa bikin video. Jadi nanti kalau aku sudah sekolah di Jepang, aku belajar sambil konten.
Ngomong-ngomong, lihat deh guys, aku sudah nunjukin belum sih kalau meja aku tuh seberantakan ini? Iya, jujur hal yang bikin aku stres tuh laptop aku rusak sih guys. Aku juga punya laptop. Biasanya kalau aku keluar kota, aku pakai ini laptop untuk ngurus YouTube aku. Malah rusak guys. Kalian tahu kan harga komputer dan laptop dan HP sekarang lagi mahal banget guys. Terima kasih dolar. Ya, gara-gara dolar, gara-gara RAM harganya naik, jadi ya gitulah guys. Terus setelah itu aku masih belajar dengan teman Jepang aku yang lain. Ternyata dari Roblox ya guys, aku bisa ketemu sama orang-orang Jepang. Hebat banget ya guys. Padahal Enyong no mondai. の過去の問題ね。子供がそういう問題をやってる。 Kodomo. うん。 Teman aku bilang tes JLPT level N4 yang aku ambil ini tuh bisa dikerjakan oleh bocil-bocil Jepang. Ya iyalah, mereka dari lahir udah bisa ngomong Jepang. Aku, apa kabar? Oh ya, buat kalian yang nggak tahu, jadi tes kemampuan bahasa Jepang tuh ada 5 level. Paling rendah N5, paling tinggi N1. Dan kalian tahu apa? Kebanyakan orang-orang ya guys, walaupun sudah 10 tahun tinggal di Jepang, masih nggak bisa mencapai level N1 karena susah banget guys. Seminggu sebelum aku ujian, aku gugup banget walaupun aku sudah belajar, aku sudah tanya-tanya teman Jepang aku. Akhirnya aku memutuskan untuk Hai guys, kembali lagi bersama dia Fanny Chandra. Jadi aku iseng nyari les-lesan bahasa Jepang guys. Soalnya aku tinggal seminggu lagi kan mau ujian. Wah, stres banget guys. Dan aku tuh jujur merasa aku kayaknya belum siap deh. Aku kayaknya nggak bisa dapet nilai yang bagus deh. Lulus sih bisa, cuma kalau dapet nilai bagus aku nggak tahu. Makanya aku nyoba ini Aki, guru Aki, ibu Aki ya. Dia asli Jepang, jadi aku bakal panggil Aki Sensei ya guys. Semoga gurunya sabar. Sebelumnya selama ini aku belajar bahasa Jepang itu sendiri. Kalian bisa lihat ini buku-buku aku masih belum aku beresin. Padahal ujian aku udah selesai. Aku setiap hari belajar 3-5 jam guys. Itu kalau niat. Kalau nggak niat 1 jam. Ya, ngafalin ini kanji. Kalian tau kanji? Ya, kanji itu tulisan-tulisan yang sangat-sangat ribet ya guys. Udah ngafalin kanji, ngafalin grammar, ngafalin kata-kata. Panas guys ini otak ya. Nice to meet you. Well, nice to meet you. And you have a lot of animes right behind Yes, you. I'm a whip. 友達は日本の冬はとても寒いですよと言っていました。ラーメンは食べましたか？日本にいた時毎日朝ごはんはラーメン。 Why? Kemudian selama 1 minggu ke depan akhirnya aku memutuskan oke, aku bakal belajar sama Aki Sensei terus. Shiken o gokaku no tame ni. Jadi ya, kita belajar membaca, belajar ngomong, belajar apa ya guys ya, listening gitu. Jujur aja aku merasa lebih percaya diri sih ya guys. Tapi meskipun begitu, kemanapun aku pergi, misalnya mau makan, ke mall, atau ketemu temen, aku selalu belajar. Aku bawa buku bahasa Jepangku kemana-mana ya. Diliatin pelayannya, diliatin bocil yang lagi makan, terserah guys. Yang penting aku belajar bahasa Jepang dulu. Jadi aku bisa di restoran kurang lebih kayak 2 jam gitu ngerjain soal sambil makan. Aku paling suka ke restoran Jepang sih guys. Makan sushi, makan apa lagi ya, matcha cheesecake. Enak banget sih guys. Dan ya ditemenin sama si Andreas kemana-mana. Ini berlangsung sampai kurang 1 hari sebelum ujian aku. Sehari sebelum ujian aku belajar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore guys. Kalau kalian sebelum ujian, emangnya kalian itu tipe yang kayak gimana guys? Tipe tim SKS, sistem kebut semalam, atau tipe nyicil? Aku biasanya tipe nyicil, jadi aku udah mempersiapkan ujian ini tuh selama berbulan-bulan sih guys. Jauh sebelum aku buat diary ini. Dan tanggal 5 Juli kemarin akhirnya ujian aku dimulai. Ini tas aku, isinya buku aku. Jadi hari ini aku bakal ujian guys. Tinggal beberapa jam lagi, semoga lancar. Waktu ujian, aku nggak boleh keluarin HP, atau aku bakal dianggap curang guys. Makanya nggak ada rekaman di tempat ujiannya sama sekali ya. Nggak boleh guys, nggak boleh. Kemudian sehabis ujian,
Aku makan, aku capek, aku nggak ada kepikiran, aku harus update ke kalian, aku barusan selesai ujian. Nggak bisa guys, aku ujian selama 5 jam, ya, aku berangkat dari jam 7 pagi, sampai sana sekitar jam 8, baru mulai ujian jam 10, selesai sekitar jam 2 kayaknya ya. Habis ujian badan aku tuh rasanya kayak habis olahraga yang berat guys. Capek banget ya. Aduh, dan aku mendapat teman baru sama orang sebelah aku nggak tahu namanya. Kita orang dewasa ya guys, kalau berteman itu ngobrol dulu, tahu namanya belakangan. Kalau bocil kan pasti kayak gini. Nama kamu siapa? Nama aku Intan. Salam kenal Intan. Ya, bocil kan bertemannya kayak gitu ya guys. Aku positif, aku bisa lulus. Aku yakin aku bisa lulus guys. Yeah. Kenapa aku yakin bisa lulus? Karena sebelum ujian aku sudah ngerjain soal latihan ya. Latihan CLPT. Nih, lulus guys, skornya 150 dari 180. Ini juga ada ya 136 dari 180. Ya, nilainya berubah-berubah guys ya. Nggak bisa sama terus. Tapi kan kurang lebih ya sama lah ya. Kalau kayak penasaran soal JLPT itu kayak gimana sih Kak Fani, ini loh guys ya, pilihan ganda nih. Ini yang aku salah-salah ya guys ya. Kayak gini kan. Terus ini kan bagian kata-kata ya, masih bagian kata-kata. Nanti ada ini grammar guys ya, bagian grammar. Terus ini ada bagian soal bacaan pendek. Nih, kan disuruh baca ini semua terus suruh jawab. Makin lama makin panjang nanti guys. Nih ada pengumuman. Loh Kak Fani itu di bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Di soal aslinya nggak ada terjemahannya ya guys ya. Nggak ada. Nih kalian pusing-pusing baca ini semua nih ya. Ame no toki wa bla bla bla, dah kayak gitu guys. Nah ini paling nyebelin sepanjang ini guys. Sepanjang ini bayangin guys ya, otak aku tuh udah panas banget waktu bagian begini-beginiannya guys. Ini gambar-gambar begini, nggak ada apa ya guys ya, nggak ada soal, nggak ada jawabannya kayak. Ini juga ada yang 147. Aku merasa ini bagus guys, soalnya udah aku happy, hasilnya bagus, aku happy gitu lah ya guys. Capek, lelah, mau gila rasanya. Percayalah guys, belajar sambil bekerja itu hal yang sangat susah. Kalian kira membuat video YouTube begini gampang? Enggak guys, enggak. Kemarin aku baca ya di kolom komentar ada yang bilang, loh Kak Fani kan cuma buat video YouTube doang. Buat video YouTube doang. Seandainya kalian tahu guys, kalau buat video begini, apalagi ada editor aku yang bekerja keras untuk edit video aku, susah loh guys, susah. Jadi ya aku harap kalian yang juga belajar apapun, semangat. Maksud aku, kalau aku bisa ya guys, kalau aku bisa bekerja, main piano sambil buat video YouTube, sambil bekerja, aku yakin kalian juga bisa. Ya, jadi jangan berputus asa, oke? Sekian dulu diary aku guys. Kapan-kapan mungkin aku bakal buat diary begini lagi. Kalau kalian suka, topiknya tentang apa, aku nggak tahu. Mungkin persiapan aku sekolah ke Jepang, atau mungkin nanti saat aku sudah di Jepang, aku bakal menunjukkan keseharian aku. Aku nggak tahu. Mungkin kalian bisa kasih aku ide, aku buat diary seperti apa. Bye guys!